perkenalkan nama saya Ica Novita. Perkenalkan nama saya Dika Putri. Perkenalkan nama saya Kaila Nurainai. Perkenalkan nama saya Keisha Aulia Samara. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari masa reformasi. Reformasi adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1998. Sebelumnya ini, Soeharto ini menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, yakni pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, latar belakang lahirnya reformasi ini ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasannya ini terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan adanya reformasi. Nah, jadi Soeharto ini akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998 dan posisinya ini diambil alih oleh B.J. Habibie yang memulai proses demokrasi dengan membuka kebebasan pers, merombak sistem politik, dan mengadakan pemilu bebas pada 1999. Amin Rais sebagai ketua MPR ini berperan penting dalam mengawasi transisi tersebut. Sementara tokoh lainnya seperti Gus Dur berperan dalam memperkuat pluralisme dan toleransi. Reformasi ini menghasilkan berbagai perubahan seperti penguatan lembaga-lembaga negara, penghapusan dwifungsi ABRI, dan pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Selanjutnya ada faktor utama terjadinya reformasi. Yang pertama karena adanya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Menjadi pemicu utama, krisis ini dipicu oleh faktor seperti keterbukaan ekonomi yang terlalu cepat, korupsi, nepotisme, dan kelemahan struktural dalam sistem keuangan. Yang kedua karena ketidakpuasan rakyat. Rakyat Indonesia merasa kecewa dengan praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang terjadi di bawah rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Lalu yang ketiga, ada pemikiran kritis dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Mahasiswa, aktivitas, dan kelompok masyarakat sipil semakin aktif dalam menyuarakan tuntutan reformasi politik, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka mengorganisir demonstrasi, unjuk rasa, dan kampanye untuk memperkuat gerakan reformasi. Yang keempat, karena munculnya konflik internal di elit politik. Terdapat konflik internal di antara para elit politik, termasuk di dalam partai politik dan militer. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Soeharto dan persaingan untuk kekuasaan di antara para elit politik memperkuat gerakan reformasi. Lalu yang kelima, karena adanya dukungan dari internasional. Tekanan dari pihak internasional, termasuk lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk melakukan reformasi struktural juga turut mempercepat terjadinya perubahan politik di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari masa reformasi. Yang pertama ini ada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur. Yang ketiga itu ada Megawati Soekarno Putri. Yang keempat itu ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang kelima itu ada Joko Widodo. Dan yang terakhir itu ada Prabowo Subianto. Nah, lalu kita masuk ke masa jabatannya. Yang pertama itu B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Yang kedua itu ada Gus Dur 1999 sampai 2001. Lalu yang ketiga itu ada Megawati dari tahun 2001 sampai 2004. Lalu yang keempat itu ada SBY dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Lalu yang kelima itu ada Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Dan yang terakhir itu Presiden Prabowo Subianto dari tahun 2024. Kita akan masuk dari kebijakan-kebijakan dari presiden tersebut. Nah, yang pertama itu ada B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ketiga yang menjabat sejak 21 Mei sampai dengan 20 Oktober 1999. B.J. Habibie ini menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden. B.J. Habibie ini merupakan presiden dengan masa yang sangat tersingkat. Nah, kebijakannya itu yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. Yang kedua, melakukan pembekuan bank sebab banyak bank yang buka namun tidak mempunyai fungsi akibat kurangnya nasabah. Lalu yang ketiga, menjalankan pemisahan ABRI tahun 1999. Yang keempat, memisahkan Polri dan TNI sesuai tugas masing-masing. Yang kelima, mengadakan pemilu pertama pada tahun 1999.
Dan yang terakhir, pencabutan surat izin pendirian pers atau SIUPP untuk penyaringan pers. Yang kedua ada KH Abdurrahman Wahid yang disebut sebagai Gus Dur membuat kebijakan pada masa reformasi, yaitu yang pertama membubarkan Departemen Penerbangan dan Sosial, yang kedua menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada Desember tahun 1999. Yang ketiga, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang keempat, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN atau korupsi, relusi, dan nepotisme. Yang keenam, membekukan MPR dan DPR. Akan tetapi, selama pemerintahannya banyak pihak kontra yang terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Yang ketiga itu ada Megawati Soekarno Putri. Jadi Megawati ini tertuang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, sampai pemberantasan korupsi. Nah, kebijakannya Megawati ini dalam berbagai bidang ini menjadi salah satu sejarah penting bagi Indonesia. Jadi berikut kebijakan Megawati dalam berbagai bidang ini. Yang pertama ada bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini Megawati ini mengalokasikan dana bagi pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Nah, dengan demikian lebih banyak masyarakat yang terbantu. Dan yang kedua ada di bidang kesehatan. Jadi kebijakan Megawati ini ada pada bidang kesehatan, di mana beliau ini mengeluarkan kartu sehat. Program tersebut merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Jadi adanya kebijakan ini membuat banyak masyarakat miskin ini dapat meraih akses kesehatan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang memberatkan. Dan yang ketiga ini bidang politik. Jadi Megawati memberlakukan amandemen UUD 1945 sebagai upaya menciptakan tatanan politik baru. Beliau juga berusaha melaksanakan amanat politik dengan baik melalui penyusunan perundungan. Adapun kebijakan yang diberlakukan yaitu yang pertama sistem pemilu dan partai baru, dan yang kedua pemilihan presiden serta wakil secara langsung. Yang ketiga penerapan pergantian antar waktu. Dan yang keempat ada kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan Megawati ini adalah pada bidang ekonomi. Beliau ini melakukan berbagai usaha dalam mengembalikan fungsi intermediasi perbankan, perbaikan ekonomi makro, serta stabilitas fiskal. Jadi terjadinya inflasi membuat Megawati ini berusaha mengendalikan peredaran uang ini melalui kebijakan moneter Bank Indonesia. Jadi kebijakan berikut itu adalah kayak imbal beli demi mendorong meningkatnya ekspor non-migas. Yang kelima itu ada kebijakan sosial, di mana dalam bidang sosial ini Megawati itu mendirikan Komite Penanggulangan Kemiskinan atau bisa disebut KPK. Jadi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu beliau juga mencetuskan program beras rakyat miskin atau bisa disebut Raskin dengan harga 1.000 per kilo. Dan usaha yang dilakukan Megawati ini itu terbayar ketika beliau ini berhasil menekankan angka kemiskinan dari 28% menjadi 18%. Keempat itu ada Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahnya ini ada dua wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Jadi kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono ini ada 6. Yang pertama ini dia menciptakan anggaran pendidikan 20% yang asalnya dari APBN tahun 2008. Dan yang kedua, dia ini membuat konferensi minyak tanah ke gas tahun 2006. Yang ketiga, dia ini mengadakan program pariwisata atau bisa disebut Visit Indonesia. Dan yang keempat, dia ini ada bantuan operasional sekolah atau bisa dikatakan dengan BOS. Dan yang kelima ini bantuan operasional pendidikan bisa disebut dengan BOP. Dan yang terakhir ini dia tuh biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau bisa disebut dengan bidik misi. Selanjutnya ada Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang memulai menjabat pada
sejak 20 Oktober 2014 dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kebijakan Joko Widodo yaitu mengembalikan sumber daya alam dalam penguasaan pemerintah RI. Yang kedua, pembangunan infrastruktur diperbanyak. Yang ketiga, menjadi tuan rumah banyak peralatan besar di dunia. Yang keempat, insentif pajak. Yang kelima, bebas visa kunjungan singkat terhadap wisata dari 30 negara. Keenam, perlindungan produk dalam negeri. Yang ketujuh, kewajiban memakai biofuel hingga 15%. Yang terakhir ada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah politikus pengusaha dan jenderal purnawirawan TNI yang tengah menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8. Prabowo merupakan presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer. Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Prabowo digambarkan sebagai nasionalis sayap kanan. Lalu ada kebijakan Prabowo. Yang pertama itu ada peningkatan ketahanan pangan. Yang kedua, mendorong pembangunan industri nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, kesehatan buruh, menjanjikan kebijakan yang lebih pro buruh seperti kenaikan upah layak, perlindungan ketenaga kerja, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Yang keempat, ada peningkatan anggaran pertahanan. Yang kelima, ada pemberantasan terorisme dan radikalisme. Lalu yang keenam, ada penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang ketujuh, ada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedelapan, ada pengolahan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan pandangan yang kuat tentang Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.